lagi aja lu kata orang gak puasa. Orang lu kasih gue dong temen siapa kek, si Mimin kek lu. Siang lagi. Ini udah pada di mana? Igun di mana? Di lobi masih sholat. Oh, Ruben juga. Suruh jangan pada lama jalan ke sininya, udah tahu sendiri. Ntar jalan pada begini-gini nih. Bisa ngajain. Iya pahala, tahu pahala, Gung tahu. Cuma maksudnya kan kalau udah selesai langsung kemari. Gue ngapain di sini? Mendingan gue jadi penonton. Kita ada lagu Ramadan aku nggak sih kemarin? Puasa, semuanya nggak ada lagu Astagfirullahaladzim. Maafin ya Dori. Astagfirullahaladzim. Ada? Lagu apa? Ramadan yang mana? Emang kalian nggak? Oh ada. Coba dengerin. Coba setel di track 17. Adi setel. Coba dengar, gue pengen tahu puasa lagu gue bukan. Mani selamat berpuasa hari ini ya. Semoga puasa kita hari ini lancar-lancar. Tinggal 28 hari lagi menuju lebaran. Lah kita mengingetin aja. Udah pada beli baju? Bukan. Udah nggak usah deh. Lagu yang lain aja. Kita pakai lagu Apalah Cinta ada? Ya Allah nyari track begini di depan bro. Gue malu banget rasanya. Maafin ya emang kalau kita hari Jumat gini agak kurang-kurang. Bener? Ya udah tadi katanya nggak ada. Eno besok pakai orang lain dong di sini. Tadi dulu stop. Awe udah datang nih. Bentar, kita tunggu aja sambil ngobrol bentar ya. Udah pada beli baju lebaran? Kemarin si Dori udah 3 hari sebelum puasa. Dia kesana, ke Tamrin ya. Oh iya. Ya udah pada nabung nih kan masih ada 28 hari nabung. Nah, halo selamat siang kura-kura band. Hah? Apa? Oh bener. Kita itu nggak di pertengahan aja ntar. Hah? Sekarang banget. Ya udah. Karena banyak yang request kita pakai di kita nyanyiin balada Nabi Yusuf. Beda tahun beda cara yuk. Kata beda gue nada gini. sayang. Kata gue gini. Abisnya mau kemana nih? Mata gue udah ngelirik gini. Abisnya mau kemana nih? Mau kemana nih? Langsung pada nunduk. Gak ada tuh kalau salah gak ada yang berani natap. Gak ada. Sayang kamu kurus banget. Kan puasa. Bayangin aku puasa 28 hari lagi. Hah? Selama. Jangan kayak ayah. Kenapa? Ayah dari Jawa dulu tapi udah berapa tahun udah enggak. Jadi lalu-lalu. Setiap ini buka hordeng di barisan ibu-ibu. Ibu-ibu 29 hari lagi. Sampai menuju malam takbir begitu terus. Berat gue puasa, berat. Lu begini aja berat gimana gua saban hari kena tangan lu. Tapi baru tahun ini nih, kamu badannya kurus tapi kamu nggak mudian. Iya karena obatnya baru sayang. Bukan, karena mungkin iman kamu udah. Ya Allah. Ya obat juga kan ada vitaminnya. Iya Kamu udah nggak- insya Allah makasih dukungannya buat teman-teman semuanya dukungan. Yang ngedukung siapa? Yang nggak Nggak tahu siapa ada. tahu ada pasti. Sekarang kamu udah ada bentengnya. Kalau dulu kamu masih linglung. Ya Atau elah. kemana? Iya bener. Maksudnya gimana sih? Ya dulu kan berantakan banget Oma, makanya gue semenjak gue agak menjauh dari elu, gue jadi kayak lebih gimana gitu. Gue lebih, ya kan sayang? Iya. Kok jadi gue? Kamu kapan-kapan main dong ke masjid aku Duratul Quran. Kemarin kamu gak ngajak. Ya kan kamu gila-gila syuting. Aku ngajak-ngajak yang nganggur aja. Ini. Siapa yang datang gue tanya? Ya lu bagus, udah selayaknya kalau teman begitu lu datang. Mana sih? Gue udah tau gue puasa ya. Lawe ada ceweknya di situ. Ya Allah, ceritain dong Oma. Gak ada. Ada di atas. Astagfirullahaladzim, Ada sampai di naik atas. nadanya. Nih, sekarang nih udah nih kita punya tayangan Igun baru saja meresmikan Masjid Duratul Quran ya. Dan melakukan taraweh pertama. Siapakah selebriti pertama yang sholat di sana? Coba kita lihat ini dia. Jadi Ayu, Ruben, Manis, masjid ini tuh punya sejarah yang luar biasa buat diri aku. Kenapa, sayang? Jadi aku bangun masjid ini di saat
aku mau berangkat berangkat haji. Jadi waktu haji kemarin kan aku udah siapin dana tuh buat aku berangkat haji. Tapi kadarullahnya keberangkatan haji aku itu dibayarin sama dokter Cici. Jadi uang untuk berangkat haji itu masih aku simpan. Nah, aku tuh ingat di pesantren yang aku punya, Duratul Quran, di sini nih ada tanah kosong. Aku pikir tanah kosong yang ada di sebelah kanan ini adalah tanah kosong milik tanah wakaf ibu yang bangun pesantren itu. Ternyata enggak. Beda. Tapi karena udah kepalang niat, jadi gedebak-gedebuk, 2 minggu perjalanan sebelum haji, akhirnya tanahnya kebeli, desainnya ada, aku langsung taruh peletakan batu pertama itu di hari aku berangkat haji. Masya Allah. Jadi pada waktu itu tuh aku kepikiran, ya Allah apakah umur masih ada, apakah enggak gitu kan. Yang penting aku bangun aja dulu. Nah alhamdulillah sesuai dengan targetnya, memang aku pengennya tuh menuju puasa pertama kita taraweh, kita maghrib, kita isya di masjid itu. Walaupun sekarang kondisi masjidnya belum 100%, masih finishing 15% lagi. Jadi setelah kemarin dilanjutkan lagi pengerjaannya 10 hari ke depan. Jadi insya Allah tanggal 1 Maret ya berarti ya. 1 Maret insya Allah udah bisa dipakai buat masyarakat. Ya? Iya. Jadi, umum ya sayang, siapa ya aja umum boleh. masih Iya. semua. Iya. Mau semua dari seluruh negara, seluruh dunia, belahan manapun boleh insya Allah gitu. Terima kasih untuk artis pertama yang sudah hadir untuk sholat, alhamdulillah. Jadi kemarin juga alhamdulillah sayang, aku di phonebook aku, banyak sahabat-sahabat aku, Habib, Ustadz, ya kan semua aku undangin yang bisa. Bagus. Biar doain, aku pengen insya Allah masjid aku, siapapun iya doain. Siapapun yang berdoa di masjid itu diijabah sama Allah. Amin. Kamu tadi ngomong pas lagi tayangan, pas Ya. lagi diazanin gitu, hati kamu gimana? Ya Allah sedih banget. Karena kan maksudnya nggak pernah terbayang, maksudnya gini, aku pernah buat masjid di Uganda, tapi kan Ya. kita nggak ada di sana. Benar. Ya kan, diniatin sama orang bangun. Tapi kalau ini kan hampir yang setiap terjun. minggu aku lihat apa segala macam, nyari Kayak marmer bangun rumah sendiri. ya, sayang? Iya, nyari marmer sendiri, nyari apa sendiri gitu. Dan alhamdulillah juga aku dikelilingin sama teman-teman yang dermawan gitu. Jadi masya Allah dibantu gitu. Sama Gun. Ya nggak apa-apa, bagus lu jadi punya masjid. Iya, Gua iya, makanya jadi kita sama-sama doain udah ya. punya, iya. Gitu. Insya Allah nanti mau beli ambulan, jadi istilahnya nanti bener-bener siaga buat warga. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, ya kan Ben, nanti lu bisa dimandiin di situ, sholatin di situ. Pokoknya lo tenang aja, lo nggak usah susah. Nggak apa-apa, harus siap, nggak apa-apa. Iya kan harus siap ya. Ya pokoknya. Insya Allah. Gimana Amin, perasaan amin, lo? amin. Gue datang seneng gak? Ya Allah ditanya itu lagi Tapi ya. enggak gini sayang, dia datang kayak Casper. Orang lagi mau mulai sholat, Toto datang, ya kan, Lo Toto gak datang. ngomong, kan gue hari itu lagi puasa. Ya gue cari Masa ada perayaan nggak ngasih makan orang? Ya emang gue tahu kan. Jadi masa diundang ke masjid kita ngarepin makanan ya. Gue kan sadar diri gue buka puasa dulu di luar. Terus? Nanya udah di mana? Ya lagi lo puasanya beda-beda hari, orang itu puasanya kamu belajar aja buat ngajar kamu ntar kalau lahir. Oke, judul. nggak boleh gue menyokap gue pakai Apa gitu. mau udah aturan lu? Sayang ya Allah, baru aja begitu. Oh, yang mana lu mau? Gue merah lah. Lu mau yang mana? Gini. Hah? Gue kalau di sini ntar kelihatan pinggang gue kecil nggak apa-apa. Kamu udah bisa pakai gesper belum? Udah Alia. Belum pakai gesper? Belum. Ya di mana nih kita ngiketnya? Oh di sini. Silat, bukan selendang nari, bedain. Gue kalau nggak bulan puasa juga gue mau tampilin yang ada di TikTok video lu. Iya. Tuh. Ini kalau yang paling jago yang mana ya? Udah gue tawarin mau yang putih sama hitam, mau yang putih. Ilah. Oh, paling jago Otaknya itu. yang jago. Judul hari ini judulnya adalah Jumat Juara. Cuma jagoan yang boleh ada di sini. Yang lain minggir weh. sekarang kita kedatangan. Bentar banget pakai ikatannya. Lo ngapain pakai lama-lama? Soalnya bayangan dia Obi. Ya. Kamu jangan diikat lama-lama terus orang bacang pandor.
Jangan lama-lama. Kita kedatangan Lu mau? ras terkuat di bumi yang juara dengan ilmu yang dimilikinya. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu. Siapa sih? Please welcome ladies and gentlemen. Siang-siang nggak boleh makan permen. Ini dia, Mak Wulan. Kok Mak Wulan? Itu. Selanjutnya, Mak Igun. Mak Wulan, jago banget sih Mak Wulan, ya Allah. Ada Saya tuh kadang mau pulang ke rumah malam-malam suka takut tuh nggak punya bela diri, Oma. Lu bukan takut, emang lu pengen digodain. Mak Wulan usianya berapa kalau boleh tahu? 46. 46. Ini dari umur berapa Mak beda Wulan sama main kamu. pencaksilat? Kamu Ya seumuran 43 Iya. jadi tua-tuain sayang. Kalau belajar pencaksilat itu kena Dari 8 kecil? tahunan. Enggak. Umur 8 tahun? Enggak, maksudnya baru 8 tahun. Lah kenapa udah mak-mak baru pengen latihan pencaksilat? Emang dari atas itu, dari kakek, mulai kakek itu emang semua Guru? guru pencaksilat. Turunan gitu, Mak. Ya, ada faktor keturunan. Jadi emak ada pencaksilat, pecak lele ada? Ada pencak bebek. Mak Wulan, ini kita duduk ngobrol, habis itu nanti aku mau ngelihat tanding Mak Wulan sama Mak Igun ya. Kita mau lihat. Bukan berarti emak jadi emak-emak nih. Mak Wulan ini dari daerah mana sih? Kebetulan dari wisata pantai Ujung Genteng, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Oh Cilacap, Sukabumi. Cilacap. Cilacap. Cilacap, ya. Wisata. Neneng, lu kan udah pakai hitam-hitam, cuma kayak gini, abis ini mau gua adu, Neng. Lu standby. Mau diadu sama Kagem. Tapi kenapa milih olahraganya pencaksilat sih? Kalau pencaksilat itu mungkin karena panggilan jiwa selaku orang Sunda. Oh. Iya benar. Budaya itu harus lestari. Iya. Karena kewajiban kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia harus bisa mempertahankan jangan sampai budaya itu punah. Oke, dan bangga dengan budaya sendiri ya? Iya dong. Berarti kalau emak ini udah sampai tingkat berapa silatnya? Mak sabuk kalau pencaksilat. Kalau silat sabuknya apa? sabuk apa? Ya? Kalau menurut Mak ini oren sabuknya ya? ini oren sebenarnya ini bukan yang buat pencaksilat. Buat cantik-cantik aja itu ya. Enggak, karena emak itu sebenarnya emang basicnya ke pencaksilat. Tapi dalam hati nurani nggak bisa melupakan jaipong. Oh. Mau bisa jaipong juga? Sedikit, Bisa? suka aja. Oh coba yuk kita coba jaipong, coba dikit. Mak coba Mak dikit Mak. Tapi gerakannya pencaksilat Nggak ya. apa-apa, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mak. Gak apa-apa Mak, Oke, tunjukin bakat yang Mak, di sini ayo. Geseran biar Awul lihat. Nah. Ayo biar Maju buat lagi, awal Mak. lihat. Maju lagi, Mak. Nah. Iya. Oke. Ikut. Bisa gua puasa. Kok nggak bisa? Ivan Gunawan. Sini. Bukannya nggak mau, maksudnya badan gua kan gemoy. Takutnya kalau gua begitu nanti orang Batam. Puasa, bener saya nggak boleh. Tadi kamu di situ, kamu di Nggak boleh, Iya. itu hilap tadi. Jangan, jangan, Tadi kamu ada Jangan. bayangan kamu gitu. jangan paksa saya. Mak, itu Mak punya beberapa penghargaan dapat dari lomba apa aja, Mak? Ini kebetulan
tahun 2023 Keren banget, Mak. mengikuti seni festival seni ibing tingkat kabupaten di Bupati Kap. Cakep. Kebetulan ada di peringkat 1. Coba kasih lihat dulu ini dia. Ibing ya, Mak? Ngibing Iya, ya? seni ibing. Ibing. Oke. Ibing gimana sayang? Ya itu kayak tadi. Yang tadi. Pencak silat pakai gamelan. Nah, ini apa Oke. nih? Ini berikutnya. Bupati Kap 2 tahun 2024. Apa? tahun 2023. Bupati Kap. Bupati Kap. Iya, Sukabumi. Ini Polresta Kap. Awas, Mak. Sukabumi juga. Abis itu ambil lagi dia, pikiran dia udah mau Nih. dijual nih. Ada Bupati Kap, lu inget gak? Nganu Kap ya. Lu inget gak? Tuh. Oh, nggak nukap Iya. gua ya. Nggak Lu. Iya, gua. Ini Ntar gua mau tanda. Ini Polresta Kap Kabupaten Sukabumi. Berarti Mani masih suka banget kalau berkompetisi ya, Mak? Iya, alhamdulillah kemarin juga tahun 2023 mewakili Kabupaten Sukabumi tingkat Jawa Barat. Keren. Mak, Ian, itu gede lu ya. Mak, kalau Mak nih berarti teman-teman seusia Mak nih 40-an, ada nggak yang ikutan bareng pencak silat sama Mak? Nggak ada. Rata-rata yang muda-muda. Makanya sendiri dah. Kebetulan emak itu emang membina usia dini. Ah, Dari usia berapa, Mak? Dari usia 5 tahun sampai SMA. Oh, emak ngajar juga berarti. Ada pelatih sih tapi emak membina. Tapi emak udah punya anak belum? Anak kebetulan 1 udah menikah, baru punya cucu. Tapi bisa ini juga? Tapi udah punya cucu. Tapi jiwa seninya, mencintai seninya alhamdulillah. Ada ya? ah. Oke. Nah, ini Mak, kalau ngelihat nih ya kan anak juga belum ada kelihatan nih kayak turunan silat juga belum ya? Belum. Belum ya? Ya. Cucu? Cucu baru usia 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah. Oke, nanti kalau belum ada, kalau cucunya belum nggak bisa juga berarti nggak ada yang nerusin dong? Tapi insya Allah Pasti ada ya? pasti ada. Karena sekarang juga emak ini udah generasi ketiga. Oh, Tanpa diduga dari kecil nggak pernah berlatih. iya. Tapi semenjak usia masuk ke 40-an terpanggil juga. Oke, Mak coba kasih tahu buat semuanya yang ada di sana dong untuk apa namanya mau melestarikan ya menjaga. Coba silakan Mak kasih tahu Mak. Oh ya untuk semuanya nggak ada Sunda ataupun suku lain Apapun. pasti punya tradisi dan adat budaya. Mari kita jaga dan lestarikan jangan sampai punah terkikis oleh waktu apalagi tersingkirkan oleh budaya luar. Mari kita bangun dari usia dini anak-anak budayanya. Jangan terhalang oleh usia udah tua malu nggak ada kata malu. Harus semangat. Mak ini menjadi inspirasi banyak orang loh. Nah, mudah-mudahan ya. Karena gimana biar bagaimanapun usianya tapi tetap bisa bersemangat. Iya. Iya kan? Tapi gini, sekarang kita mau ngajakin Ma untuk ada jangan kemana-mana dulu Neng, itu Neng. Yuk. Oke. Ini aku punya tayangan yang berikut ini. Apa sih? Ini dia. Nah, berarti kalau dari Mas sendiri punya muridnya berapa? Pertama dulu tahun 2029 itu kalau nggak salah ada mencapai 100. Karena terserang corona akhirnya bubarlah. Sekarang mungkin ada 30 lagi. 30-an ya, tapi masih terus bersemangat ya. Insya Allah mudah-mudahan balik lagi semua ya. Insya Allah. Lagi setelah muncul di Brownies sih makin banyak lagi nih ya. Ya, mudah-mudahan. Murid-muridnya insya Allah amin. Mudah-mudahan. Nah tapi kalau boleh tahu nih Ma, kalau latihan bayar berapa sih? Kalau untuk latihan itu sukarela. Mungkin iya? ada orang tuanya yang karena pelatih kan bukan cuma emak, ada pelatih lain-lain juga gitu ya. Ya mungkin untuk beli kopi atau apa gitu. Itu tergantung orang tua. Masih nggak jadi masalah. Oke, yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan, jangan terhalang oleh dana. Selama anak mau, orang tua mendukung, silahkan. Iya, oke. Ini yang paling sulit Mak, kalau saat memberikan gerakan yang apa sih Mak? Pertama jelaslah kuda-kuda. Karena dalam... Dari semuanya tuh kuda-kuda? Enggak, kuda-kuda terus jiwa. Karena walaupun Jiwanya gimana tuh Mak? sebaiknya pelatihan, sebaiknya kuda-kuda kalau di hati polos nggak punya wirasa. Oke. Karena di pencak silat itu ada wirasa, wirama, Wirasa wiraga. itu lebih menjiwai, menjiwai. Oke. Ya, itu oke. yang susah. Gini Mak ya, ini kita mau ajak mereka adegan. Jadi ini ceritanya ada Guru Igun memperkenalkan diri untuk juga memperkenalkan kedua muridnya ya. Guru Igun menunjukkan ilmunya dan diikuti oleh kedua muridnya.
ya untuk mecahkan barang-barang yang ada di sini. Lalu Guru Igun dan kedua muridnya menantang Mak Ulan. Akhirnya mereka duel silat dan Guru Igun pun mengutus murid terkuat yaitu Mak Oni untuk melawan Mak Ulan. Ini mah nenek-nenek pada berantem namanya. Lalu kadang-kadang kira-kira seperti apa kelanjutannya? Ini dia Guru Igun. Oni, Jangan dong Pak. ambil batanya dong. Kamu kan kuat, tunjukin. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nah, kok ini jadi Saya Jawara dari Paguyuban Merah Mincrang. Saya bawa guru besar. yang mana? Oni Ada. Raspati. Hah? Kita berdua murid kamu. Pak, Bang, Ya. kesini naik motor ya? Kenapa emang? Agak kusut ya. Akhirnya Igun menantang untuk duel. Ya, Mak Ma. Ulan. Mak Wulan saya tantang sama Ma Oni. Siap. Siapa yang menang bisa foto sama Ma Igun. Tapi Mak Oni ingin menunjukkan kelebihannya memecahkan bata yang di tangannya. Pakai lutut, pakai lutut. Dan Mak Ulan pun menerima tantangan melawan Mak Oni. Yang penting pura-pura aja ya. Tonjok Mak. Ntar dulu. Jangan beneran Bu. Jangan beneran. Mau tulis surat wasiat nggak? Hei!